Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Drone Express atau project kita itu dengan judul pengantar paket berbasis drone. Nah, jadi project kali ini latar belakangnya yaitu kayak Indonesia itu memiliki tantangan geografis yang padat lalu lintas yang tinggi, nah, khususnya di kota besar. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Nah, dengan teknologi ini ada teknologi yang memiliki potensi yang meningkatkan pengalaman pengguna, mempercepat waktu pengantaran serta mengurangi ketegangan terhadap manusia yaitu Drone Express. Nah, kemudian untuk market segmentation. Nah, ini kita gunakan drone untuk efisiensi dan distribusi. Nah, untuk usernya itu yang pertama itu konsumen individu sama e-commerce dan juga pebisnis yang dengan cepat. Nah, untuk tugasnya kita itu bisa dapat menerima lebih cepat tanpa tergantung pada kurir, cuma sedang ngacet atau lebih cepat lah. Ya. Nah, untuk benefitnya nanti dari konvensional itu lebih cepat dan juga lebih murah karena cuma ngandelin drone dan juga eco-friendly. Dan juga, untuk urgency of need ini masih sedang karena demandnya layanannya mungkin masih rendah. Tapi mungkin kalau misal bakal tinggi di masa depan karena industri juga berkembang dengan pesat. Nah, untuk example end user ini seperti Tokopedia, Shopee, JNI, Grab Express, dan semacamnya. Nah, untuk e-consumer yang mengaruhi itu tentunya generasi muda dan juga influencer dan juga reviewer teknologi. Nah, untuk willing to change itu seluruhnya tidak banyak perubahan, hanya kurirnya aja yang berubah digantikan oleh drone gitu. Nah, untuk frequency of buying ini tergantung premiumnya konsumen. Ya, seperti konvensional lah. Nah, untuk concentration of buyer ini menggunakan oligopoli, yaitu dilihat dari pasarnya maka hanya ada sedikit perusahaan yang memiliki jasa ini. Kebanyakan akan tetap menggunakan jasa konvensional. Oke, terus lanjut relatif market concentration itu potensi pengembangan teknologi yang besar, kebebasan barang yang bisa dibawa. Nah, dan juga aturan penerbangan dengan di satu area. Nah, untuk save overhead pada tahun pertama itu, 3 tahun pertama mungkin maksimal pasar yang dapat dijangkau dikatakan hingga sekitar 10.000 pengguna. Nah, untuk estimate value of end user itu jika diberikan sebesar 50.000 per barang dengan frekuensi 4 kali dalam sebelum maka estimasi value end user dalam 3 tahun itu sekitar 7 juta. Untuk kondisi itu alternatif itu do nothing, maka pengguna akan mengangkat paketnya sendiri. Namun ada beberapa komoditi lainnya seperti pengantaran paket kurir konvensional seperti biasanya Gojek, Grab itu. Dan juga dengan adanya pusat pengambilan paket yang bisa diambil oleh sendiri user gitu atau COD. Terus atau juga ada kemudian need full solution. Jadi elemen yang dibutuhkan adalah pengantaran yang akurat oleh tiga disebut dan tidak perlintasan pengantaran barang. Nah, untuk partnernya ini di bidang teknologi, khususnya pengembangan drone. Nah, untuk relevan personal ya pasar dari jasa ini terpusat di kota namanya sehingga banyak pengiriman paket juga lebih cepat dan dia cepat dari kemacetan di jalur darat. Oke. Nah, untuk target pasar kami, eh, kita juga memerlukan riset yaitu untuk risetnya itu kita menggunakan kuesioner primaris market research itu kita kayak pendekatan dari customer-nya mungkin survei kenapa sih bla 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 pokoknya dengan bahasa yang lebih enteng gitu dan mudah dipahami oleh usernya. Nah, ini contoh aja. Nah, terus juga ada pertanyaan lagi kan tadi kan pilihan. Nah, ini juga range ya sama kayak juga dan bahasa yang sama yang lebih santai juga. Intinya gitu. Nah, kemudian untuk visit market. Nah, visit market ini eh kita melakukan analisis terhadap segmen pasar awal atau memastikan bahwa target pelanggan kami itu banyak dan menjanjikan. Contohnya affordability metric. Jadi kita itu memiliki konsumen yang premium, memiliki pemenuhan finansial yang tinggi sehingga sulit di secara ekonomi. Nah, untuk accessibility-nya pelanggan mudah dijangkau banyak karena bersama B2B lewat platform. Kemudian untuk motivational level kemudian yang sangat kuat karena kecepatan dan strategi dan juga fitness level itu masih belum ada karena pengembangan drone dan juga komunikasi level ya karena masih konvensional masih dominan tapi ada inovasi juga di masa depan dan juga ada legalitas baru jadi seperti aturan regulasi penggunaan drone terus juga skalibilitas metrik ya seperti perluasan hingga pedesaan gitu. Terus adakah goalsnya atau adherence level ya kami tim memang fokus pada inovasi teknologi. Nah untuk tamsesnya ini bakal dihitung selanjutnya. Oke, jadi untuk sebelum proses ini kita menghitung TAM. Nah, TAM ini dengan rumus paket share dikali number of transaction dikali transaction fee kali paket cost sama tambah convention fee. Di rumus ini yang dimana untuk parameter kita itu yang diubah itu adalah market share-nya. Market share itu kayak persentase market yang diharapkan untuk dalam bentuk desimal. Nah, jadi untuk dari perhitungan kita dari market share satu yaitu sekitar 11.805. Nah, untuk target pasar misal keuntungannya cuma setengahnya berarti sekitar 89 bla 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 dan 0,2 ini bla 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 dan gitu. Oke, baik. Kemudian untuk bisnis model. Nah, ini alasannya kita pilih uh, pay per use itu adalah model ini menggunakan pelanggan banyak layanan hanya saat menggunakannya cocok untuk individu atau bisnis yang tidak membutuhkan pengiriman rutin tetap ingin menggunakan teknologi dengan untuk efisiensi. Nah, keuntungan dari bisnis model ini yaitu seperti lebih fleksibel untuk pelanggan karena mereka hanya membayar ketika butuh. Terus juga menarik lebih banyak pengguna baru, sama potensi keuntungan lebih besar di transaksi. Terus skalabilitasnya tinggi dan tidak ada kewajiban layanan jangka panjang gitu. Nah, untuk kerugian dari bisnis model dari pay per use itu
Yang pertama itu pendapatan tidak tetap, namun karena bergantung pada jumlah transaksi harian. Harus bersaing dengan layanan konvensional seperti Grab tadi atau Gojek yang bisa lebih murah. Nah, untuk biaya operasional pengiriman lebih tinggi, terutama jika permintaan rendah gitu. Oke, nah untuk bisnis model dua itu kita Koka itu kayak biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu pelanggan yang membayar. Terus Koka ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan penjualan. Konsep dasar menggunakan harga yang tidak semata-mata didasarkan pada biaya produksi. Nah, beberapa poin yang meliputi yaitu seperti harga produk ditawarkan bisa nilai diterima pelanggan bukan semata-mata berdasarkan oleh biaya produksi dengan mempertimbangkan alternatif produk yang tersedia dan nilai yang dimiliki oleh masing-masing alternatif. Ini adalah untuk yang LTV 2, yang mana yang pertama adalah one time revenue atau per pengiriman. Pada bagian ini ada beberapa parameter yang akan digunakan, yaitu pertama harga pengiriman, gross margin, retention rate, life of service, repeat order rate, cost of capital rate. Kemudian untuk menghitung revenue channel 1, jadi itu pay per use dari drone delivery-nya dari tahun 0, 1, dan 2. Harganya sama, lalu repeat use-nya berkurang 20% pada tahun pertama, pada tahun kedua itu sama seperti tahun pertama. Untuk marginnya sama semua, lalu profit yang dihasilkan adalah yang pertama 15.000, di tahun ke-1 12.000, dan di tahun kedua 12.000. Kemudian selanjutnya adalah lifetime value of acquired customer atau LTV. Itu present value-nya ada rumusnya di bagian bawah ini, yang mana pada tahun ke 0 itu menggunakan profit dibagi dari 1 plus 0,5, 0,5 dari cost of capital rate dikali dengan tahun dari yang ingin dihitung. Hasilnya adalah 15.000 ditambah 1.000 ditambah 4.800, yang mana total LTV-nya adalah 27.800. Next. Lalu yang selanjutnya adalah KOKA. Asumsi yang pertama adalah biaya TMSE atau total marketing dan sales expense, yang mana ini meliputi biaya-biaya yang kemungkinan digunakan untuk marketing dan sales. Yang mana totalnya pada tahun 2023 adalah perkiraannya 63 juta, lalu yang 2024 adalah 84 juta, dan 2025 110 juta. Lalu yang selanjutnya ada NC atau new customer. Jadi ini juga perkiraan 1.200 pada 2023, 2024 1.500, dan 2025 1.800. Lalu yang selanjutnya ada IBSE atau Investment Before Sales Effect. Nah, ini nanti ketika perhitungan rumus KOKA adalah TMSE dikurangi dengan IBSE lalu dibagi dengan new customer. Next. Ya, untuk rumusnya yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu KOKA sama dengan TMSE minus IBSE per new customer. Yang mana sesuai pada tabel ini, KOKA yang dihasilkan pada 2023 adalah 52.500, lalu yang 2024 adalah 42.600, lalu di tahun 2025 ada 38.800. Yang mana untuk setiap tahunnya KOKA akan mengalami penurunan. Idealnya adalah nilai dari LTV lebih besar dari KOKA apabila bisa minimal 3 kali lipat lebih besar daripada KOKA nilai LTV-nya. Next. Lalu selanjutnya adalah financial accounting. Ada financial accounting satu, yang pertama adalah cash basis accounting, yang mana profit dihitung pada bulan di mana uang itu masuk, jadi ketika dibayar oleh customer. Jadi untuk setiap pada tabel ini dicatat ketika uang sudah masuk, yang mana setelah ditambah dan dikurangkan hasilnya adalah profit sama dengan cash pada bulan terakhir, yaitu 160.000. Next. Lalu yang kedua adalah accrual accounting. Perbedaannya dengan yang cash basis accounting adalah pada accrual accounting keuangan tetap dicatat walaupun pembayaran belum diterima dari customer. Jadi seperti pada bagian ini, terutama di bulan ketiga itu tidak ada profit yang masuk karena keuangannya sudah diterima pada bulan kedua. Next. Lalu yang selanjutnya adalah financial accounting 3 untuk menghitung aset, liability, dan owner equity. Yang pertama adalah aset. Aset ini berisi dari aset saat ini dan aset jangka panjang. Misalnya aset saat ini adalah cash, AR, dan inventory, yang mana ketika dijumlahkan kurang lebih bernilai 10 juta. Lalu untuk yang bagian jangka panjang itu ada equipment, lalu ada AD, yang kemudian dijumlahkan yaitu net long term asetnya adalah 12 juta. Yang kemudian kedua aset itu dijumlahkan menjadi total aset yang bernilai 22 juta. Lalu yang selanjutnya adalah liability atau kewajiban yang perlu dibayarkan. Yang pertama itu adalah current liability. Yang perlu dibayarkan adalah account payable, taxes payable. Dijumlahkan menjadi 2.500.000. Lalu yang selanjutnya adalah long term liability, yang mana itu adalah pembayaran jangka panjang. Contohnya adalah bank loan sebesar 8 juta, yang kemudian dijumlahkan menjadi 10.500.000. Lalu yang selanjutnya adalah owner equity. Owner equity ini adalah hasil dari aset yang digunakan dengan kewajiban pembayaran. Itu adalah milik dari owner equity. Yang mana di sini adalah ada common stock sebesar 7.500.000, lalu di bawahnya ada retained earnings sebesar 4 juta, yang kemudian ketika ditambahkan menjadi 11.500.000. Next. Nah, di sini adalah menghitung book value dan market value. Seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah untuk mengetahui dari book value itu sama dengan total aset dikurangi dengan liability. Jadi hasilnya adalah 11.500.000 kepemilikan dari owner equity tadi. Kemudian yang selanjutnya ada market value, itu dihitung dengan cara revenue dikali dari valuation multiple. Misalnya expected annual revenue per unitnya ada 50 juta dan jumlah unit atau cabang beroperasi itu sebanyak 4, valuation multiple sebanyak 2. Jadi dapat dihitung dengan hasil yaitu 400 juta. Sekian presentasi final project dari kelompok kami.